Oke, lanjut. Dari Andri Mamase. Mau nanya bang, kalau sertifikat K3 umum yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan online, saya sudah punya, saya beli dengan kartu prakerja, dia bilang kayak gitu. Bisa dipakai untuk melamar kerja nggak? Mohon penjelasannya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Nah, apapun jenis sertifikat teman-teman peroleh, mau online, mau offline, mau ikut webinar, mau ikut yang sistem kartu prakerja, ya, itu semuanya bisa dipakai untuk melamar kerja. Tinggal kita kembalikan lagi ke perusahaannya. Mana sertifikat yang mereka akui, apakah sertifikat tersebut dia dapatkan dari proses pelatihan, ya, ada evaluasi dengan mentor atau dengan instruktur yang berkompeten, pasti akan diterima. Jadi apapun jenis sertifikatnya pasti akan diterima, tapi kita kembalikan lagi ke kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Tetap terus mencoba untuk ngelamar kerja kalau ada lowongan kerja, jangan dilewatin. Oke, selanjutnya pertanyaan banyak banget nih, pertanyaannya silakan dibaca di sini ya. Pertanyaan terkait dengan sertifikat ahli K3 yang ada SKP dan lisensinya. Nah, pertanyaan inti dari pertanyaan ini teman-teman bisa baca ya sendiri ya. Nah, apakah di dalam perusahaan yang holding, ya holding itu punya banyak perusahaan, ya. Sertifikatnya itu untuk ahli K3 umum itu kira-kira berapa orang? Nah, apakah sertifikat tersebut bisa dipakai untuk setiap PT? Nah, kalau teman-teman baca Permenaker 0292 itu mengenai surat keterangan penunjukan, satu orang ahli K3 umum hanya boleh untuk satu perusahaan, ya. Tidak boleh misalkan orang tersebut, satu orang ini dia bekerja di holding lalu dia menjadi ahli K3 umum untuk semua perusahaan, nggak boleh kayak gitu, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya di holding lalu teman-teman punya ahli K3 umum, pastikan ahli K3 umumnya itu bertenggernya, SKP-nya itu tertuangnya ada di anak perusahaan yang mana. Nah, nggak boleh ditarik ke holding lalu dipakai untuk semua perusahaan yang ada di bawahnya, nggak boleh, ya. Nah, ketentuan untuk berapakah jumlah ahli K3 umumnya yang harus disediakan, apakah satu perusahaan satu orang? Nggak juga kayak gitu, ya. Kalau kita ngomongin soal Permenaker nomor 4 tahun 87 mengenai panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, yang menjadi sekretaris P2K3-nya adalah ahli K3, dalam hal ini adalah ahli K3 umum. Nah, berapakah jumlah ahli K3 umumnya? Itu bukan berdasarkan jumlah perusahaannya, bukan, tapi berdasarkan jumlah tempat kerjanya. Bisa jadi satu perusahaan punya banyak tempat kerja. Nah, satu tempat kerja yang diwajibkan sesuai dengan Permenaker 487, ya, harus ada P2K3, yang mana P2K3 itu diwajibkan lebih dari 100 pekerja, atau kurang dari 100 pekerja tapi memiliki potensi bahaya besar, kebakaran, keracunan, ya, penyinaran radioaktif, ledakan, wajib ada P2K3. Satu P2K3 atau satu organisasi P2K3 di tempat kerja diwajibkan satu orang ahli K3 umum. Jadi begitu cara perhitungannya. Jadi nggak bisa ahli K3 umum bertenggernya di holding lalu dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya itu. Tidak boleh, gitu ya. Oke, ini lagi ya. Banyak sekali ternyata teman-teman ya membahas mengenai sertifikat dari keluaran kartu prakerja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, ada juga beberapa mitra dari kartu prakerja itu ya dapat menyelenggarakan pelatihan untuk K3. Apakah pelatihan tersebut ya bedanya apa dengan sertifikat dari Kemenaker? Nah, setahu Kak Cideni, yang untuk sertifikat Kemenaker PJK3 belum ada yang bekerja sama dengan mitranya si kartu prakerja. Nah, kartu prakerja bermitra dengan beberapa pelatihan penyelenggara pelatihan K3, tapi bukan untuk sertifikasi dari Kemenaker, tapi sertifikatnya hanya dikeluarkan oleh provider, ya. Lalu bedanya apa? Ya bedalah, ya, dikeluarkan oleh provider, dikeluarkan oleh Kemenaker. Yang provider itu hanya untuk keterampilannya saja, ya. Kalau misalkan dia tamat kuliah atau tamat apa, untuk keterampilan penunjang saja.
bukan untuk kesesuaian atau terpenuhinya regulasi. Tapi kalau yang Kemenaker memang dikhususkan untuk terpenuhinya regulasi. Contoh, misalkan khusus untuk pengesahan P2K3 harus ada ahli K3 umum di sana. Nah, itu yang dipakai. Tapi kalau ahli K3 umum atau ahli K3 atau sertifikasi K3 keluaran dari provider dari kerjasama dengan Kartu Prakerja, itu secara regulasi tidak bisa untuk menjadi sekretaris P2K3 pemenuhan regulasi. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan agak susah ya teman-teman ya. Pertanyaan terkait dengan tender ya. Tender nih ya, tender kan dilakukan oleh banyak kementerian, khususnya Kementerian PUPR. Contoh nih dari Bos Jiro, tanya kayak gini. Halo Kandaku, mau nanya, daftar kerja P2JN kenapa ya K3 kualifikasi jurusan teknik sipil saja yang diambil? Sedangkan ya, dia sudah punya lisensi K3 umum, K3 konstruksi dari Kemenaker dan punya ahli media konstruksi dari LPJK, gitu ya. Namun pengalaman kerja di jalan dan jembatan kemarin udah ada, tapi kenapa nggak lolos? Pertanyaannya, yang diloloskan dia yang memiliki ijazah sipil, sedangkan dia sendiri ijazahnya arsitek. Nah, memang kalau tender-tender di Kementerian PUPR, selain dia harus punya sertifikat kompetensi K3 sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan, dia juga harus kesesuaian linear dengan pendidikannya. Nah, itu dia teman-teman semua ya. Misalkan teman-teman semua mau bangun jembatan, misalkan gitu kan, harus punya sertifikat teknik sipil misalkan gitu ya, dan sertifikat ahli media K3 konstruksi. Harus linear tuh sipil. Sedangkan ikut ahli K3 konstruksi itu boleh di luar dari sipil. Ya, jadi otomatis di Kementerian PUPR mintanya yang sipil, ya mau nggak mau. Makanya tipsnya teman-teman semua sebelum ikut tender ya, pastikan dulu di marketingnya pada saat mau tender baca detail. Selain kualifikasi dari kompetensi si tenaga ahli, kita juga lihat dari sisi pendidikannya. Pendidikannya disyaratkan apa? Kalau kita arsitek diminta sipil ya pasti digagalin. Jadi teman-teman tipsnya adalah baca dulu ya, mana yang diminta sipil. Oke, kalau ada karyawannya dari teknik sipil ataupun punya karyawan jurusan teknik sipil, dialah yang di training untuk ahli K3 konstruksi supaya nanti pada saat tender sertifikat K3 konstruksinya tetap dipakai.